Halo guys, di video kali ini gue akan membahas persoalan kasus korupsi di Indonesia. Oke, langsung aja. Baru-baru ini banyak banget kasus korupsi yang bermunculan, berhasil diungkap, dan para pelakunya juga udah dijadikan tersangka. Yang masih dalam pemeriksaan pun masih banyak juga. Tapi pembahasan gue bukan itu. Nah, di sini menariknya, gengs. Pertanyaannya, kenapa kasus korupsi yang berhasil diseret itu? Karena berkat kerja keras para netizen yang berhasil mengungkap. Kenapa bukan KPK? Jadi peran KPK didirikan itu untuk apa sih sebenarnya? Ya walaupun kasus yang berhasil dibongkar netizen itu pada akhirnya ditindaklanjut oleh KPK. Ya karena emang wewenangnya ya. Tapi masih pentingkah adanya KPK? Nah, di sini gue mau jelasin. Ini pendapat gue ya, gengs. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu butuh-butuh amat itu KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi yang masih berserak di Indonesia. Iya nggak sih? Kenapa? Ya karena para pelaku korupsi sekarang tuh udah terang-terangan, gengs. Jadi bukti-bukti itu bisa kita lihat di depan mata kita. Nggak perlu penyelidik ataupun agen rahasia untuk mengungkapnya. Contoh kecilnya, dari tingkatan kepala desa nih ya, ini yang paling banyak ya. Sekarang gua tanya kepada kalian semua, dimanapun kalian berada, ketika ada pencalonan kepala desa, dan terpilihlah salah satu, dan diangkat menjadi kepala desa. Coba kalian perhatikan ya, bener nggak apa yang gua bilang? Mereka kepala desa yang baru diangkat, bisa kaya secara mendadak. Ada nggak? Daerah kalian masih aman? Kalau di daerah kalian ada yang nggak wajar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena gue ngelihatnya begitu, gengs. Dari dulu tuh ya, di kampung gue tuh emang isunya udah seperti itu, gengs. Orang-orang yang mau menjadi kades itu karena pengen kaya, dan itu benar terbukti, dan itu rata-rata gitu loh. Masa jabatan kades ini habis, ganti yang baru, dan sama juga gitu loh. Gak tahu gimana ceritanya, padahal gaji kepala desa itu kecil, gengs. Jadi gak mungkin kepala desa yang baru menjabat itu secara tiba-tiba kayak mendadak. Itu hampir semua, gengs. Kepala desa di seluruh Indonesia itu rata-rata. Ya nggak semua, tapi sedikit yang jujur. Dan kalau kalian ada kecurigaan kepada kepala desa yang mungkin apa yang gue bilang tadi, kayak secara tiba-tiba, itu kalau menurut gue udah bisa dipastikan kalau kepala desa itu adalah terduga korupsi. Secara dana desa dari pusat itu fantastis nilainya, gengs. Yang bikin gue tambah yakin ya, ternyata kepala desa itu angka tertinggi kasus korupsi se-Indonesia. Gila sih. Tanpa KPK juga kita udah bisa ngungkap gitu loh. Asalkan masyarakat ada yang berani nantang itu kepala desa untuk cek fakta ya. Buka-bukaan data, transparan, itu pasti ketemu. Ya kalian tahu lah ya. Banyak instansi-instansi yang memang udah menjadi rahasia umum, misalkan mau bikin ini nyogok segala macam. Itu bukti-buktinya loh. Jadi bukti-bukti korupsi itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa bantuan tim khusus. Karena bukti-buktinya itu udah terpampang nyata di depan kita. Ya, gimana menurut kalian nih, guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini ya. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.